Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Kurniawan dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial untuk program studi manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar saya pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Natalius Peter Sipasulta, Eskom MMSI, dengan topik pembahasan mengenai Corporate Social Responsibility atau yang biasa kita kenal dengan istilah CSR. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility, serta apa manfaat dan fungsi bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri? Secara sederhana, Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan seputar perusahaan itu berdiri. CSR ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pada pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana sebuah perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan saja, tetapi juga bagaimana caranya agar perusahaan menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan juga berdampak pada aspek di sekitarnya. Aspek di sekitarnya yang dimaksud mulai dari aspek sosial, aspek lingkungan, aspek konsumen, karyawan, dan stakeholder yang memiliki kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah membentuklah sebuah program yang dinamai dengan Corporate Social Responsibility agar bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab secara sosial serta terhadap kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi yang akan datang. CSR juga bermanfaat untuk keberlanjutan perusahaan, mulai dari membangun brand awareness sebagai sarana pemasaran yang kuat dan meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri, serta menjalin ikatan dan kepuasan karyawan. Implementasi Corporate Social Responsibility ini berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, karena mereka merasa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini ikut memberikan manfaat bagi masyarakat seperti lingkungan yang bersih dari limbah. Tentu saja apabila perusahaan melakukan atau menerapkan program ini dengan perundang-undangan atau SOP yang berlaku, tentu saja mereka memiliki manajemen pengolahan limbah yang baik, yang juga berdampak baik pada masyarakat. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan. Tentunya teman-teman yang memiliki tempat tinggal di daerah kawasan seputar perusahaan pastinya memiliki suatu kelebihan, memiliki akses bagaimana dipermudah untuk melamar dan dipermudah untuk bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan mereka juga bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain, agar bagaimana perusahaan lain itu juga menjalankan program dari pemerintah ini. Contohnya pada kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Kalbi Farma, yang mana yang kita ketahui PT Kalbi Farma ini adalah salah satu perusahaan yang besar di Indonesia. Dengan CSR mereka itu memberdayakan petani jahe merah lokal yang ada di beberapa pulau di Indonesia, mulai dari di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Hasil panen jahe merah yang cukup baik ini tidak hanya menguntungkan secara finansial bagi para petani lokal, tetapi juga menjadi keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai bahan baku utama produksi. Dengan demikian, PT Kalbi Farma turut memperhatikan pencapaian program CSR, yaitu menciptakan nilai bersama antara aspek bisnis dan masyarakat. Dengan kata lain, PT Kalbi Farma menerapkan hal yang biasa disebut creating share value atau CSV. Melalui program CSR,
perusahaan tidak hanya mendapat keuntungan finansial, namun juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Selain itu, memperoleh reputasi yang baik di waktu yang bersamaan. Jadi, perusahaan yang sukses menjalankan program ini akan memiliki citra yang baik di mata masyarakat, sehingga dapat berdampak kepada sustainability dari bisnis yang dijalankan. Nah, sampai di sini saya harap teman-teman dapat memahami pengertian, fungsi, dan manfaat dari corporate social responsibility ini atau CSR ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.